Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersatu hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan suara-Mu berbicara bagi kami lewat firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini judul khotbah saya atau renungan saya pada kesempatan pagi hari ini adalah tetaplah setia dengan Tuhan. Mengapa saya mengambil judul ini, Bapak Ibu Saudara? Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak setia dengan Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang membuat orang menjadi tidak setia dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan juga pelayanan, begitu juga dengan pengiringan mereka akan Tuhan. Dan ada begitu banyak orang yang beralasan atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Karena keadaan, karena situasi, karena kondisi hari-hari ini yang sukar, yang sulit, membuat orang banyak menyampaikan alasan-alasan mereka, kenapa saya tidak setia kepada Tuhan hari ini. Dan pemazmur di dalam Mazmur 37, ayatnya yang ketiga berkata, percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Mungkin ada sedikit perbedaan antara Mazmur 37 dengan Mazmur yang lain, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kalau di Mazmur yang lain, isinya berbicara banyak tentang doa, tentang pujian. Tetapi di dalam Mazmur 37 ini berbicara lebih kepada pengajaran, bagaimana Daud memberikan pengajaran, bagaimana seorang Raja Daud, dia memberikan nasihat kepada pendengarnya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya pada hari ini. Bagaimana kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua pagi hari ini adalah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa tetap setia kepada Tuhan? Ada 2 poin penting yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, hiduplah dalam iman. Hiduplah dalam iman. Ketika seseorang punya iman, situasi kondisi yang ada di sekitar dia tidak akan menggoncangkan kepercayaan atau imannya. Tadi di dalam ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan. Berbicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau saudara, Bapak, Ibu, dan saya kenal siapa Tuhan kita, maka ketika keadaan sukar dan sulit, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, definisi dari iman itu sendiri berbicara tentang dasar, berbicara tentang fondasi kekristenan kita sebagai seorang percaya. Dia berkata, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga hari ini walaupun keadaannya kita mungkin belum melihat baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mau tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu yang akan membuat kita tetap setia dengan Tuhan. Jadi poin yang pertama, kita harus hidup di dalam iman Bapak Ibu. Kolose 1 ayat 23 berbicara tentang bagaimana kepercayaan kita, iman kita harus tetap kita tekuni, harus tetap berpegang teguh di dalam Kristus. Bagaimana iman kita jangan sampai digoncangkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari apa yang disampaikan oleh Daud kepada kita. Di dalam Kolose 2 ayat 6-7, di situ juga berbicara tentang keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita berakar di dalam Tuhan, bagaimana kita tetap teguh dibangun di atas Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Jadi mari kita mau berakar di dalam Tuhan Bapak Ibu, kita mau dibangun di dalam Tuhan, sehingga keadaan, situasi, masalah, persoalan yang hari ini kita hadapi tidak akan membuat kita menjadi goyah dan meninggalkan Tuhan, tetapi kita mau belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, poin yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Milikilah kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kasih itu berbicara tentang perbuatan, ada action, ada tindakan kita, ada sesuatu yang kita lakukan. Seseorang akan terdorong karena kasih yang sejati kepada Tuhan, dan itu yang akan membuat dia tetap bertahan, tidak akan menggoyahkan iman percayanya kepada Tuhan. Sehingga hari ini firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30 juga mengingatkan kita supaya kita memiliki kasih kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita mau belajar hari ini Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Ketika seseorang mempunyai kasih yang sejati kepada Tuhan yang dia sembah, kepada Tuhan yang dia percaya, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya, masalah, persoalan, sakit, penyakit, apapun itu, tidak akan membuat kasihnya menjadi luntur kepada Tuhan sehingga dia meninggalkan Tuhan. Sehingga hari ini, mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita sama-sama belajar untuk tetap mau setia kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 16, firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam kasih. Bagaimana kasih itu menjadi pengikat antara kita dengan Allah dan juga sesama. Sehingga kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari berlakulah setia kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang seperti cuaca ya Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen cuaca itu kan kadang mendung, kadang cerah. Cuaca kan cerah, mendung ya Bapak Ibu Saudara. Kalau cerah cuacanya, maka orang akan mungkin bersemangat dengan Tuhan, akan berkobar-kobar dengan Tuhan. Tetapi ketika ada di dalam keadaan mendung, Saudara kekasih Tuhan, dia akan mungkin mulai malas dengan Tuhan, akan mulai kecewa dengan Tuhan, dan bahkan meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini jangan menjadi orang Kristen cuaca, mengikuti keadaan sekitar kita, lalu kita mulai tidak setia dengan Tuhan. Tetapi kita mau belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri di atas bumi ini Saudara, dan berlakulah setia kepada Tuhan. Jangan berani kita berkata kita orang Kristen, jangan mengatakan bahwa saya Kristen tetapi kita tidak menunjukkan perilaku dan sikap kita sebagai seorang Kristen. Jangan berkata saya setia kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya kita adalah orang-orang yang tidak setia di dalam beribadah, setia di dalam membaca firman mungkin, di dalam kita berdoa, dan setia di dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan karena firman Tuhan mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak dapat mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungi senantiasa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika ada yang sakit, mari tumpangkan tangan kita di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Jika Bapak Ibu Saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan juga konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.